nggak pengen masuk tapi ngerjakan amalan yang bisa memasukin ke situ, itu amal salah. Maka rumusnya ketika mengerjakan amal soleh ke surga, amal salah ke neraka. Supaya tidak ke neraka, amal soleh nutup yang salah, tutup. Makanya kata Nabi, cari amalan-amalan yang walaupun sederhana tapi pahalanya melimpah. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Apa diantaranya? Kata para ulama, nih baca Quran. Karena baca Quran itu setiap hurufnya dihitung, bukan amalannya. Jadi begitu Anda bacakan berapa huruf tuh? Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Jadi begitu Anda kumpulkan, Allahu Akbar, banyak, nutup tuh kesalahan Anda di hari itu. Coba hari ini aja. Berapa kali mata Anda berbuat salah? Anda baru bangun tidur, orang baca doa, Anda buka WhatsApp. Lihat status media sosial. Begitu Anda buka handphone, berapa kali iklan-iklan yang tidak pantas muncul di situ? Gambar-gambar yang tidak layak. Hari ini aja sampai dengan pagi ini, jam berapa sekarang ini? Jam 9. Dari sejak bangun, berapa kali mata punya dosa? Itu nutupnya bagaimana tuh? Dan jarang ada yang istighfar. Kata Quran, begitu Anda melihat sesuatu yang kotor, palingkan pandangan. Quran surah 24 ayat 30. Untuk perempuan ayat 31. Qul lil mu'minin, katakan bagi pria-pria yang masih merasa punya iman. Kalau nggak punya iman, terserah dah. Tapi kalau Anda punya iman, yaghuddu min absarihim. Sepanjang mata Anda melihat yang tidak benar, palingkan. Kalau perlu lisan istighfar, Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfirah, begitu dipalingkan istighfar, astagfirullah. Dan keduanya bersamaan, palingkan astagfirullah. Bukan satu istighfar tapi mata nggak berpaling. Astagfirullah. Salah ini. Pak Rektor, coba astagfirullah. Tak bisa. Nah, buat tutupnya itu mesti punya amal. Apa diantara amalannya? Kata ulama mesti cerdas. Di antara kecerdasan itu adalah nih, wujudkan Quran nih. Baca tiap hari, itu yang bisa nutupin. Lumayan, mata salahnya 9 hari ini. Baca 1 huruf, dapat 10, masih bonus 1. Berapa saya salah pandang hari ini? Allahu Akbar, 10 kali salah pandang. Yasin, 2 huruf, habis. Modal masih 10. Baca. Itu hitungan-hitungan manusia, ahli dagang. Tapi minimalnya setidaknya Anda kumpulkan pahala. Makanya UPI hidupkan. Bikin taman Quran. Yang mahasiswa muslim, biasakan baca. Itu bikin tenang hati. Quran tuh kalau dibaca bikin tenang. Mau ujian, malam baca Quran. Mau masuk. Saya waktu mau sidang itu S2, saya masuk masjid. Orang duduk depan kelas, depan ruang ujian, putar-putar, saya ke masjid. Masuk salat 2 rakaat, habis itu murojaah Quran. Datang ke ruang ujian dipanggil. Begitu sidang duduk, ma makna minhaj? Apa artinya minhaj? Saya bilang itu bukan minhaj, itu manhaj. Kalau minhaj begini, kalau manhaj begini. Oh, cuma 1 pertanyaan. Yang kedua ada pertanyaan? Tidak ada. Anda sekolah di mana? No. Yang ketiga cuma ngobrol 5 menit tuntas, selesai. Dapat A+. Keluar. Tapi yang penting Quran tuh bikin tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Anda sedang punya persoalan, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran, tenang hati. Walaupun solusi belum muncul, tapi hati tenang. Coba bandingkan dengan sekedar bikin status. Apa selesai masalah? Tidak. Dapat soalnya nggak menyenangkan, bikin status. Memang kayaknya dosennya tidak mengerti aku. Enak aja. Apa selesai masalah? Tidak. Hidupkan suasana itu, ayo perbanyak baca. Dulu saya aja yang sekarang masih 35 tahun, masih kecil tuh kerasa banyak taman Quran. Taman Quran tuh banyak di masjid, maghrib habis semua suruh ke masjid. Rumah TV mati, baca Quran, taman Quran banyak. Wow, sekarang ini orang bikin taman Quran, Anda bikin taman Dilan. Dah. Qiraah. Orangnya disebut apa? Qari. Jadi minimal, ayo hidupkan. Nanti insya Allah lingkungan akan terbantu, tenang, nyaman, dan pahala banyak. Tapi poinnya adalah, qiraah itu masih level pertama. Levelnya untuk mengenal Al-Quran. Kalau sudah bisa baca, pindah kelas, jangan bertahan di situ. Apa Anda mau duduk di kelas 1 aja? Semester 1 nggak pernah naik-naik. MA, manusia abadi.
Orang sudah magister Anda masih abadi. Naik ke atas, naik. Level yang kedua disebut dengan tilawah. Tilawah itu punya 3 arti: baca, pahami, amalkan. Sudah masuk research. Jadi saya mau katakan, kebiasaan berinteraksi dengan Quran jangan cuma muncul di kampus-kampus agama, kampus umum pun ayo munculkan sepanjang Anda muslim. Karena Quran itu nggak ada sekat. Tapi cara berinteraksinya kalau sudah bisa pandai baca, sudah bagus, dan kita semuanya, maka masuk ke level yang kedua, pahami isinya. Dan Anda akan rasakan sensasi yang berbeda. Kalau nggak percaya silahkan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Anda biasa baca, wadduha, waddaini idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah itu masuk level yang kedua, tilawah, baca terjemahannya, pahami isinya, maka tiba-tiba Anda mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Kata Allah, hei, kamu jangan gelisah, aku akan selalu bersamamu. Dalam keadaan suka, aku perhatikan engkau. Dalam keadaan gulita pun, engkau punya persoalan yang membuat matamu gelap, aku pun akan membantumu. Yakinkan pada dirimu, aku selalu akan bersamamu dalam suka dan duka, kata Allah. Begitu kalimat itu muncul, disematkan kepada jiwa, tenang hati Anda. Punya masalah kecil, lewat. Masalah besar, kecil. Tilawah namanya. Dan saya contohkan pada teman-teman mahasiswa di sini ya, dan teman-teman umumnya, siapapun yang ingin menggali. Lihat sini, tidak pernah ada mahasiswa muslim di masa lalu, bahkan yang belajar umum sekalipun, kalau sudah lewat level qiraah, maka mereka akan mencari ayat-ayat tilawah yang terkait dengan bidang-bidang yang mereka sukai. Contoh, pernah dengar namanya Jabir ibn Hayyan? Oke. Di sini yang kimia, yang belajar kimia, mana angkat tangan? Mahasiswa. Anda. Siapa penemu atom? Jangan katakan John Dalton. Bukan. Yang menemukan atom pertama kali bukan John Dalton. Yang menemukan atom pertama kali Jabir ibn Hayyan. Siapa Jabir ibn Hayyan? Makanya disebut bapak kimia. Disebut bapak kimia. Jabir bin Hayyan itu senang kimia dari dulunya. Dan beliau punya lab kecil di rumahnya. Ya, yang paling menarik baca Quran. Begitu baca Quran dipraktekkan tilawah. Nih level yang kedua. Baca surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu nomor ke-57 dalam Quran. Artinya besi. Dibaca sampai ke ayat 25, 26. Begitu ayat 25 pertengahannya, penasaran, dibawa ke rumahnya. Kemudian diurai oleh beliau sampai menemukan struktur atom yang paling kecil dia. Disimpulkan di situ. Sampai sekarang, kalau Anda perhatikan, nomor atom itu tidak akan terkait dengan yang lain-lain kecuali dengan ayat ini. Ayatnya 25 sampai dengan 26. Bukan karena atomnya Fe namanya? Ferum, F besar, E kecil? F besar, E kecil. Bukankah nomor atomnya 26? Bukankah dia punya isotop 4? 55, 56, 57, 58. Bukankah yang paling stabil 57? Nomor atom 26, isotop yang paling stabil yang menyangga atomnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Jadi begitu caranya, keluarkan ayatnya, keluarkan. Anda tuh duduk di kelas apa? Kami sekarang punya kelas-kelas di ALC, Attention Learning Center. Ada kelas pelajar, ada yang jurusan kimia, jurusan fisika, kami kumpulkan fisika, kimia, biologi, turunkan semua ayat-ayat, silakan Anda analisis. Buka kitab-kitab yang lama, lihat konteksnya yang baru, sesuaikan bagaimana makna ayatnya. Buka, gitu caranya. Silakan teman-teman sekalian. Ya, ada namanya Ibnu Firnas, baca Quran surah Al-Mulk sampai ke ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Apa Anda tidak perhatikan bagaimana burung itu kalau terbang? Perhatikan dengan baik. Dia mengepak-katupkan sayapnya, ketap-katup, kepak-katup, kepak-katup. Lantas dia bisa terbang. Allah jaga. Kalau Allah tidak jaga dia di udara, dia nggak bisa terbang. Bukan karena sayapnya, tapi Allah jaga bagaimana dia bisa terbang. Maka dianalisis oleh Ibnu Firnas. Dilihat. Kepak-katup punya sistem di situ. Dilihat, bikin prototipe sayap burung. Dipakaikan di kanan kirinya. Naik ke atas bukit. Kepak-katup, jatuh. Pulang lagi. Teruskan lagi, bikin lagi. Sampai terlihat sempurna, naik ke bukit yang paling tinggi. Allahu Akbar. Kepak-katup terbang. 20 meter, lebih dikit, jatuh, meninggal.
persoalannya bukan meninggalnya. Saat wafat itu karyanya kelak ditemukan oleh orang-orang setelahnya jadi prototipe tentang sayap pesawat terbang. Lantas ditemukan kemudian setelah dikembangkan temukan oleh Wright bersaudara, dimodifikasi lagi jadi pesawat terbang. Itu pun belum sempurna, masih ada crack, retakan di sayapnya yang menyebabkan pesawat sering jatuh. Siapa yang menyempurnakan? Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, bukan orang Arab, orang Pare-Pare, orang Indonesia, orang Bumi Pertiwi. Namanya Eyang Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Baharudin Habibie. Habibie. Siapa Pak Habibie itu? Saya sering katakan, itu dulu beliau diasuh oleh bapak ibunya. Itu hobinya persis seperti Imam An-Nawawi, rajin baca. Baca. Itu kalau dipaksa main susah, malah nangis. Imam An-Nawawi suruh main, gak bisa. Bawa kitab, Allahu Akbar. Suruh main bawa kitab. Teman-temannya main, beliau baca. Pak Habibie suruh main susah, ditarik lewat pintu depan, naik lewat jendela belakang. Apa yang terjadi? Luar biasa. Jadi seperti itu caranya. Dan Pak Habibie rajin baca Quran loh. Jangan dikira. Beliau punya sahabat termasuk pendiri UAE, Uni Emirat Arab. Itu saat wafat datang ke sana ziarah. Masuk ke masjidnya baca Quran dan nggak mau disuruh berhenti sebelum beliau sendiri berhenti.